Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghukumi transaksi, ya, di kitab As-Surya fil Muawadhatil Maliyah terbitan 2017 cetakan Al-Rajh Bank Saudi Arabia. Di situ ada beberapa cara yang diungkap ketika kita ingin menghukumi suatu transaksi. Nah, kalau di kitab Al-Asbah wan Nadhair ini ada 3 cara kalau nggak salah ya. Tapi saya ingin membahas mengenai 2 cara yang rasanya cukup dikotomis. Seakan-akan dikotomis, seakan-akan berlawanan. Tetapi padahal keduanya ini sebenarnya saling melengkapi. Kaidah yang pertama versi kitab As-Surya fil Muawadhatil Maliyah. Al-ibra fil uqudil alfadz wal mabani la lil maqasid wal ma'ani. Menghukumi transaksi, menghukumi akad, ya, itu berdasarkan lafadz, istilah lafadz dan alurnya wal mabani, ya, dan penyusunnya dan alurnya, lalil maqasid wal ma'ani, bukan berdasarkan maksud dan maknanya. Nah, kaidah ini sangat populer diungkapkan oleh mazhab Syafi'i dan sebenarnya oleh beberapa mazhab yang lain kecuali Hanafi. Ya, nanti yang Hanafi akan terlihat berlawanan. Ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, akad itu ditentukan oleh lafaz yang dipilih, ya, atau istilah yang dipilih, asma atau lafaz, bukan berdasarkan maqasid atau maksud dan maknanya. Jadi ini lafaz banget, lafzi banget. Jadi istilah yang dipilih itu menentukan transaksinya itu terhukum seperti apa. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i, kaidah kedua yang diungkap di kitab As-Surya fil Muawadhatil Maliyah tersebut, al-ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Nah, ini berlawanan menegasikan dan menegaskan negasinya. Perlawanannya ditegaskan. Kalau ini diungkapkan oleh mazhab Hanafi dan sebagian mazhab yang lain, tapi yang paling kentara adalah Hanafi, Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Jadi Imam Hanafi itu kalau memaknai transaksi, menghukumi transaksi itu berdasarkan maksud dan maknanya, bukan dari pilihan lafaz dan bukan dari alur yang membangun suatu transaksi itu terjadi. Nah, ini sepertinya 2 hal yang dikotomis, sehingga jangan heran ketika nanti di masyarakat yang suka mazhab Syafi'i akan ikut pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Yang pakai mazhab Hanafi akan pakai pemikiran mazhab Hanafi. Nah, contoh konkretnya begini. Kalau kita belanja di minimarket, biasanya kan kita milih gitu ya, ngambilin barangnya, ditaruh di keranjang, kita ambilin satu-satu, katakanlah ada 100 item, banyakkan 100 item ya. 10 item coba. 10 biji barang yang berbeda-beda. Lalu kita datang ke kasir, kita sodorkan saja. Nah, Mbak, ini ya berapa? Terus si kasirnya itu ngitung satu-satu ya, di sensor gitu ya harganya. Kemudian langsung ketahuan misalnya 135.000, Pak. Ya, kita bayar. Kita bayar, kemudian kembalian misalnya 4.500, udah. Begitu kita bayar, kemudian ada kembalian, kita pulang, sudah selesai. Nah, ini kita melakukan transaksi itu tanpa lafaz sama sekali. Ya, tanpa lafaz, bukan sama sekali. Tanpa lafaz, ini akadnya apa? Enggak kita lafazkan. Cuman udah Mbak, ini Mbak gitu ya. Kemudian dihitung, kita bayar, enggak pakai ngomong juga, saya bayar enggak. Kemudian kita ambil barangnya, kembalian kita ambil, kita pulang. Nah, berbeda dengan ketika kita pakai mazhab Syafi'i. Ini di sebagian daerah di Kalimantan kalau nggak salah, dan di beberapa daerah lain ini masih dipakai. Ketika kita ambil barang-barang di keranjang di minimarket gitu ya, kita sodorkan, maka antar pihak ini harus saling mengakadkan. Ya, saya beli atau saya tukar atau saya jual. Jadi antar pihak ini harus saling melafazkan transaksinya ini apa. Jual beli atau tukar ya, tukar itu sama dengan jual beli. Muqabalah syai' bi syai'. Kalau kita ngelihat I'anatul Thalibin juz 3, di situ bagian kitab Al-Buyu bagian awal, jual beli itu tukar-tukar sesuatu atau tukar-tukar harta dengan harta. Nah, makanya ketika melakukan transaksi jual beli dilafazkan
tuker gitu ya. Dilafadzkan jual, dilafadzkan beli. Nah, ini mazhab Syafi'i. Jadi ada dua perbedaan yang cukup mencolok di sini. Kalau mazhab Hanafi nggak usah ngomong nggak apa-apa, nggak usah ngomong jual beli nggak apa-apa. Yang penting ini maksudnya itu sudah terpenuhi. Bahwa si pembeli itu ingin membeli sesuatu, yang sesuatu itu ada di keranjang itu, harganya juga sudah sesuai, kemudian dibayar, kemudian ada kembaliannya, bawa pulang, sudah. Itu maqasidnya sudah tercapai menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Yang sah menurut mazhab Syafi'i adalah ketika diakadkan jual beli, diakadkan tuker ya gitu ya, itu baru sah. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, ketika melakukan transaksi online, serba online, itu kadang-kadang kita misalnya konsumen beli sesuatu, itu kan tinggal klik, milih, klik, send ya, bayar, ya klik juga, oke, submit, kemudian attachmentnya dikirim, send gitu. Nggak ada chat, nggak ada komunikasi secara lisan maupun tulisan, itu pun bisa jadi boleh. Menurut mazhab Hanafi, ya, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i harus dilafadzkan, harus ada lafadznya. Nah, disinilah luar biasanya ajaran syariat Islam. Ketika ada dikotomi, perbedaan yang sangat mencolok, cara menghukumi transaksi yang ini jelas-jelas berbeda, yang mazhab Syafi'i itu harus ada lafadznya, harus ada istilahnya, berdasarkan lafadz, berdasarkan istilah. Mazhab Hanafi nggak perlu pakai istilah yang lugas. Yang penting maksudnya sudah terpenuhi, ini sah. Menurut mazhab Syafi'i, apa yang dilakukan Hanafi nggak sah. Menurut mazhab Hanafi, ya seperti ini sudah sah meskipun tanpa lafadz. Nah, nanti kalau ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapatnya itu di ranah ternyata cuma beda mazhab, ya jangan ribut gitu ya, pilih aja salah satu pendapat. Nah, yang penting hak dan kewajiban antar pihak yang bertransaksi itu dipenuhi. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, nanti di transaksi-transaksi muamalah kontemporer, kita akan banyak sekali menemui hal-hal semacam ini. Sehingga nanti jangan kaget kalau ada sebagian netizen bilang, oh GoPay itu haram, promo hadiah yang disyaratkan di situ itu haram. Nanti ada yang bilang, oh enggak, itu halal, jangan ribut. Setelah saya pelajari, khusus case-case yang sifatnya online itu ya, itu ternyata itu cuma beda pendapat. Cuman beda pendapat, yang satu pakai Hanafi, yang satu pakai Syafi'i misalnya. Ternyata yang mengharamkan itu karena pakai mazhab Hanafi, sehingga yang nggak pakai mazhab Hanafi boleh dong berpendapat halal. Nah, nanti kalau ada kondisi-kondisi semacam ini, kita harus bijak, kita harus tahu ilmunya, sehingga kita tidak serta-merta otomatis menyatakan bahwa yang berpendapat haram itu salah, atau menyatakan bahwa yang berpendapat halal itu salah. Kalau dua-duanya ada sudut pandang yang akurat dalam berhukum atau beristinbat, berarti dua-duanya benar. Ibarat yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu sholat subuh nggak pakai kunut. Nah, ini no problem ya, ada landasannya masing-masing. Sepertinya sangat berlawanan, tetapi ternyata ada landasannya masing-masing. Al-Quran dan hadisnya sama. Ya, pemaknaannya yang berbeda, penafsirannya yang berbeda, istinbatnya yang berbeda-beda, dan kalau ada mazhab yang membolehkan pendapat yang kita ambil, maka berarti boleh. Jadi kesimpulannya, cara menghukumi transaksi itu ada dua ya. Yang satu mazhab Syafi'i pakai berdasarkan lafadz atau istilah atau alur akadnya, kalau mazhab Hanafi berdasarkan maksud dan maknanya. Ini ada kaitannya juga dengan sejarah fikih ya. Dulu zaman Imam Abu Hanifah, fikih adalah ma'rifatun nafs wa ma laha wa ma 'alaiha, di kitab Ta'limut Ta'lim ada itu ya. Makanya kalau fikih menurut Hanafi itu apa yang ada di dalam jiwa dan apa yang tertuang representasi dari dalam jiwa. Oh, ini niat banget, apa namanya, emosinya terlibat gitu ya, urusan hatinya terlibat. Nah, kalau mazhab Syafi'i, fikih adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-muktasabun min adillati at-tafsiliyah. Jadi lebih ke amaliyahnya, lebih ke ini pemikirannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya ini lebih formalistik misalnya ya. Ini juga nggak bisa kita salahkan ini kalau ada yang pakai gaya formalistik, ada yang pakai gaya esensial, juga kita tidak bisa serta-merta menyalahkan. Masing-masing punya pendapat yang
punya landasannya gitu ya. Jadi mazhab Syafi'i berdasarkan istilah dan alur, mazhab Hanafi berdasarkan maksud dan maknanya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.